Halo Sobat Sisok, kita mau bahas 10 saham yang tergabung di indeks LQ45 yang paling jatuh harganya di sepanjang 2023 atau di sepanjang kuartal pertama. Paling tidak sampai akhir Maret, 30 Maret ya. Ini ada 10, kita lihat satu-satu. Nah, yang terbesar adalah Arto atau Bank Jago. Kita akan menghitung atau kita akan melihat apakah ada peluang dengan turunnya harga mereka ini, berarti ada indikasi salah harga, betul tidak? Atau yang kedua memang seharusnya mereka turun karena harga sudah terlalu tinggi atau sangat over value sehingga pasar sudah menyadari bahwa harga terlalu tinggi sehingga dibuang semuanya, dijual semua, atau aksi profit taking dari para bandar di mana mereka sudah merasa puas dengan game yang mereka perankan selama ini dengan mengkoleksi dari awal mungkin berapa bulan sebelumnya dengan harga yang masih murah, terus diangkat atau digoreng setinggi mungkin, dan saat itulah mereka memutuskan untuk profit taking sehingga harga saham-saham berguguran, atau saham itu jatuh itu karena situasi global di mana terjadi ancaman resesi di negara-negara Amerika dan Eropa Barat, perang Ukraina dan Rusia. Tapi hal itu sebetulnya tidak kita jadikan patokan atau tidak kita jadikan perhatian khusus karena kita menghitung berdasarkan laporan keuangan. Nah, dari 10 perusahaan-perusahaan ini kita akan melihat laporan terakhirnya, yaitu laporan tahunan per 31 Desember 2022. Karena itu laporan yang terakhir, belum ada laporan setelah laporan 31 Desember 2022. Oke, kita akan menggunakan analisa fundamental versinya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor. Dua buku ini dijadikan pegangan pokoknya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Jadi ini buku tahun 1934 yang disebut investment classic atau bahkan disebut Bible-nya para value investor atau fundamentalis ya. Nah, ini kita sudah bisa memperoleh aplikasinya di Google Play Store, namanya Easy Stock. Nah, Anda tinggal download, akan seperti ini. Anda ketik Easy Stock, Anda open, akan seperti ini. Klik. Oke, ada 850 saham yang listed di bursa yang menunjukkan perbandingan harga pasar saat ini dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Oke, kita mulai aja satu dulu, saham Arto. Saham Arto ini kalau cara membacanya di panel ini, closing price-nya 2.350. Nilai wajarnya itu di bawah 1.300. Nah, artinya ini saham masih kemahalan. Dia masih punya potensi turun. Nah, kalau kita lihat dari grafik harganya, memang luar biasa saham Arto tuh pernah naik di 19.000 terus terjun bebas. Tapi dia pernah di harga 100 perak. Dan nggak mungkin sih harga 100 perak sekarang ya. Nah, yang jelas 2.330. Nah, ini nggak kelihatan ya. Ini lagi aktif-aktifnya di sini. Sebentar, nih lagi aktif-aktifnya. Ya, harganya bisa turun ke di bawah 1.000 itu.
Kita lihat di sini. Harganya seperti itu. Kita buka panelnya untuk melihat lebih detail karakter keuangan atau financial ini rasionya. Tuh. Ini sudah laporan keuangan terakhir ya, sudah nggak ada yang update. Kita lihat debt to equity-nya untuk perbankan di atas 1 itu sebetulnya zona merah. Profit margin nggak sampai 1,5%. Anda lihat perbandingan gross profit margin dengan profit margin. Itu gapnya lebar sekali. Secara gross margin dia 71%. Tapi secara profit margin nggak sampai. Artinya apa? Ini perusahaan ini dia running sangat tidak efisien. Terlalu besar biaya-biaya gaji, terlalu besar biaya marketing, terlalu besar biaya-biaya di luar COGS-nya, cost of goods sold-nya. Nah, oke, sekarang kita lihat lagi saham apa? 10 saham Adaro ya. Adaro turun berapa? 20% ya. Coba Adaro turun 22%. Oke. Kalau kita lihat di sini di panel Adaro itu harganya kan 3.050. Nilai wajarnya di atas 10.000. Berarti 3 kali lipat kan? Malah bisa sampai 4 kali lipat yang tertinggi. Gak usah muluk-muluk lah. 2 kali lipat juga bagus. Inilah potensi 3 bagger sampai 4 bagger. Jadi penurunan Adaro di sini, kita lihat di sini Adaro. Itu justru membuka suatu kesempatan. Dia pernah di 4.200. Ini Adaro masih menyimpan potensi yang luar biasa di sini. Coba kita lihat financial ratio-nya. Return on equity ini udah targetnya Warren Buffett ini. Udah melampaui targetnya Warren Buffett kan sekitar antara 25 sampai 30 minimal. Nah, profit margin juga sudah 35%. Lihat gapnya. Gross margin sama profit margin. Nggak terlalu jauh kan, berarti ini perusahaan efisien. Working capital di atas 2 lagi. Nah, oke, kita lihat lagi perusahaan apa? Pegas. Perusahaan gas negara. Monopoli tapi dia BUMN ya. Pegas. Nah, Pegas ini kita lihat di sini nilai wajarnya bisa 5.000, which is 3 kali lipat. Tinggi sekali ya. Tapi dia punya downside itu sebesar 14%. Di atas 10 dia bisa turun ke 1182 atau di bawah 1200. Punya potensi turun. Kita lihat Pegas itu belum keluar ya laporan keuangan terakhir ya. Belum keluar dia. Nah, ini Pegas ini kalau lihat dari financial ratio-nya sebetulnya masih bagus. Dia itu nilai wajarnya masih profit marginnya masih di atas standar lah. Di atas standar tuh kan 10% ya. Debt to equity-nya nggak bagus dia. Booking capital-nya bagus. Di sini kenapa gap antara nilai tertinggi dan terendah itu lebar sekali, 5.000 dan 1.200. Itu karena kita lihat ya neracanya. Net current asset 33 triliun, utang jangka pendeknya 14 triliun. Artinya dia punya surplus hampir 20 triliun working capital, tapi defisit neracanya 25 triliun. Disitulah persoalan utang jangka panjang yang terlalu besar. Makanya gap-nya terlalu lebar. Oke, kita lihat lagi saham SRTG. Ini perusahaan investment company ya. Kalau dilihat di sini, SRTG punya upside 70%. Nilai wajarnya bisa di 3 ribuan.
Closing price-nya masih di bawah 2000 sekarang. Kita lihat. Coba kalau kita lihat tadi ya grafiknya, kalau SR, kita lihat Pegas tadi ya. Pegas sama agak fluktuatif ya, SRTG. Lagi turun, pernah naik ke 3.900, 4.000 lah. Cocok kan segitu harganya? Cuma perusahaan investasi ini cukup fluktuatif sebetulnya, karena mereka berpegang kepada harga saham. Nah, kalau dia memegang saham-saham yang betul-betul fundamentalnya kuat, di bawah ini kan, ini holding company, portfolio mereka artinya, itu ya dia bisa bertahan. Tapi kalau ada beberapa saham yang di dalam portfolio itu performance atau kinerja keuangan yang nggak bagus, ini akan nilai wajarnya berfluktuasi juga gitu. Nah, kalau kita lihat ini ada yang anomali di sini, profit marginnya lebih tinggi daripada revenue-nya. Anda boleh cek di laporan keuangan ya, yang terjadi seperti itu. Nah, return on equity-nya rendah sekali dia, nggak masuk standar. Debt to equity-nya memang rendah sekali ya. Bagus kelihatannya, tapi banyak yang tidak wajar di sini. Agak susah sebetulnya dianalisa secara detail. Terus EMTK turun 20%. EMTK Elang Mahkota. Harganya sudah terlalu tinggi karena nilai wajarnya cuma di bawah 400. Harga sudah 775. Udah terlalu tinggi. Coba kita lihat harga ya. MTK. Kalau dilihat mesti ada di bawah 200-300 itu, di 250-an di level ini nih sebetulnya. Nah, ini di level ini sebetulnya dia. Oke, kita lihat. Laporan keuangan udah up to date ya. Dia punya profit margin bagus, tapi ada yang tidak wajar di sini. Lihat, gross marginnya cuma 22%, profit marginnya 35%, karena ada pendapatan di luar core business-nya. Core business itu kan dilihat dari apa yang diolahnya sehingga memproduksi gross margin, yaitu cost of goods sold-nya. Itulah core business-nya dia. Tapi kalau ada pendapatan di luar operasional atau di luar core bisnisnya dia, ini terjadi jomplang kayak gini. Nah, ini perusahaan-perusahaan seperti ini memang perlu dicermati dengan lebih seksama ya. Bisa-bisa ini pendapatan di luar core bisnisnya itu tidak akan berlangsung secara kontinu, tapi lebih seperti financial engineering, tapi tidak melanggar karena transaksi itu bukan fiktif tapi real. Cuma sebagai analis daripada fundamental itu harus tahu mana yang core bisnisnya, mana yang bukan. Oke, kita lihat lagi Cepin, perusahaan pengolah unggas atau ayam potong ya kalau nggak salah ya. Cepin turun 19%. Coba kita lihat Cepin. Dia turun drastis tuh. 19%. Kita lihat Cepin di sini. Cepin. Waduh, harganya terlalu tinggi. Itu harganya 4.400, sedangkan nilai wajarnya cuma 1.200 lah, kurang. Terlalu tinggi. Kita lihat. Return on equity-nya standar banget, profit marginnya rendah, working capital bagus, debt to equity bagus, tapi harganya terlalu tinggi. Udah itu aja. TOWR. Ini grupnya SRTG nih, TOWR. Sarana Menara Nusantara. Minus. Kenapa minus? Kita buka panel berikutnya.
dia punya net income 3,5 triliun, tapi kok defisit cash flow, free cash flow-nya malah minus 900 miliar. Nah, ini bisa dari sini aja agak kelihatan ya, net income-nya 3,4, capex-nya 5,4 triliun. Jadi tanpa depresiasi dia sudah defisit 2 triliun sendiri. Belum biaya dan pendapatan yang non-recurring yang berasal di luar core business-nya. Anda harus bongkar laporan keuangan, tapi mungkin kalau Anda percaya dengan EasyStock sudah menghitung semuanya. Jadi di back end ini ada suatu perhitungan yang sudah memasukkan semua faktor-faktor yang saya bicarakan tadi, seperti pendapatan dan biaya di luar core business-nya. Oke. Dan ini kalau kita lihat neraca deh. Neraca tuh 3 triliun current assetnya ya. Dia kalau nutup utang jangka pendek, dia akan defisit 11 triliun. Belum utang jangka panjangnya. Nah, ini udah pasti akan negatif. Terlepas dari profit margin 31%, return on equity 24%. Jadi perusahaan ini kalau dilihat profitability-nya ini bagus. Dia bisa 30 sampai 32% ya marginnya, mungkin konsisten. Kalau Anda bisa lihat ke belakang, Anda bisa lihat dengan model ini, cari ke belakang tahun 2021 ya. Betul nggak dia profit marginnya seperti itu? Konsisten dia, konsisten. Jadi yang harus dicermati di perusahaan TWR ini, Anda harus tahu nature daripada grup perusahaan ini. Tadi saya bilang dia adalah portfolionya SRTG. Kenapa hutangnya begitu banyak? Bisa jadi hutang ini di-spread ke portfolionya SRTG untuk membantu yang lain. Disinilah persoalannya sebetulnya. Jadi perusahaan ini tanda kutip dijadikan sapi perah karena dia punya steady margin yang bagus dan di atas standar, sehingga dia akan raise funding terus. Sebetulnya bukan untuk digunakan untuk perusahaannya dia, tapi disalurkan kepada induknya, dan induknya melepas pada portfolio yang membutuhkan pendanaan. Ini yang ngeri sebetulnya, operasional seperti ini. Gimana melakukan yang minjem itu kan emiten TWR ya. Tapi gimana caranya hutang yang raise funding atau raise debt atau obligasi atau apapun di capital market atau di money market terus disalurkan, kenapa nggak bisa? Dia bayar aja dividen terus. Nah, dividennya berapa? Dilihat di sini. Ya, standar sih nggak terlalu besar ya, sebesar bunga deposito. Tapi bisa cara-cara financial engineering yang lain untuk mengeluarkan debt collectionnya dia, utang-utang yang sudah dikoleksi dia untuk disalurkan. Itu bisa-bisa aja. Sebetulnya sulit terbaca di laporan keuangan, tapi bisa kalau di scrutinize atau dilihat secara komprehensif, pasti kelihatan itu. Oke, kita lihat lagi saham INKP, perusahaan kertas. INKP, Indah Kiat. Indah Kiat ini kalau dilihat dari perhitungan fundamental Benjamin Graham, punya potensial multi-bagger, bukan multi-bagger, 2-4 kali, 3-4 kali. Karena nilai wajarnya itu bisa 20.000 sampai 30.000, sedangkan harganya masih di 7.500. Kita lihat INKP. Bisa sampai 20.700. Betul kan? Bisa mencapai, dia pernah mencapai nilai wajar terendahnya itu, pernah mencapai. Anda bisa lihat ke belakang nanti lah. Coba kita lihat tadi yang belum kita lihat ya, OWR ya. Yang kebanyakan syarat utang.
Ini kan pernah di 170, tapi ini harganya udah minus, hutangnya udah terlalu besar gitu. Habis NKP sambang timah. Kita lihat dulu grafik timah. Wow, timah. Lagi turun ya dari level 2600-an turun ke 1000, lumayan dalam turunnya. Timah ini gapnya besar loh antara nilai wajar tertinggi dan terendah. Tertinggi dia masih menyimpan upside 30% karena nilai wajarnya 1300. Sedangkan closing price-nya di level 1000-an. Tetapi nilai wajar terendahnya itu bisa turun sepertiganya. Bisa turun 70% hampir. Yaitu di level di bawah 400. Kita lihat kenapa ada laporan keuangan udah yang terakhir ya. Kita lihat di sini dia punya net current assetnya bisa menutup utang jangka pendek sehingga surplus working capital itu sebesar 2,2 triliun ya. Tetapi dia akan negatif kalau suruh tutup utang jangka panjangnya. Dan free cash flow-nya itu lebih rendah daripada net income. Net income 1 triliun, free cash flow-nya cuma 740. Nah, terus kita lihat ininya nih. Financial ratio ya, marginnya rendah sekali di sini. Return on equity-nya 15%. Kurang ya oke, di atas standar lah. Tapi marginnya rendah sekali. Karena gross marginnya cuma 20%. Berarti ya mungkin karena harga jual timah. Kenapa dia rendah sekali ya? Kita lihat harga timah tuh kayak apa sebetulnya sekarang nih. Timah, gold, tin, titanium, industrial, tin. Harga tins memang belum mencapai level pertengahan tahun lalu ya. Tahun lalu bisa mencapai di level 4.500 di bawah sedikit ya. Sekarang masih di level 2.500. Belum comeback. Jadi kalau dilihat di sini memang profit marginnya rendah dia. Komoditas. Beda sama Adaro tadi kalau kita balik ke Adaro. Profit marginnya kan tinggi sekali dia. Meskipun harga batu bara sudah turun drastis loh, tapi dia bisa mencetak 35% margin dengan gross marginnya 57, sangat-sangat efisien sebetulnya. Nah, kalau kita lihat coal di sini, coalnya itu kan turun dari akhir tahun lalu itu masih 400, sekarang di level 200-an. Tapi dia masih bertahan. Oke, ini kan laporan keuangan Q4. Oke, bisa lah bahwa dia masih bertahan karena level harga itu masih di level 400-an ya waktu dia closing di laporan keuangan 2022 ya. Oke. Kita lihat next-nya nanti di laporan Q1 2023. Oke, setelah itu kita lihat JPFA nih saingannya Cepin ya. JPFA ada upside 13% tapi downside-nya minus gitu. Kita lihat JPFA seperti apa di sini. Fluktuatif sekali harganya ya. Kita buka panelnya. Laporan keuangan udah Q4. Kita lihat aja neracanya nih. Dia menghasilkan surplus working capital sebesar kira-kira ya 5,5 triliun ya. Tetapi defisit neracanya adalah 4,5 triliun. Disinilah titik persoalannya. Dia punya free cash flow kurang angkat. Karena gini, net income 1,5 triliun tapi capex-nya 2 triliun.
Nah, inilah yang menyebabkan ini nggak display ya depresiasinya, karena itu perhitungan dari the back end. Karena untuk menghitung free cash flow ada selain depresiasi amortisasi juga ada yang disebut pendapatan dan biaya non recurring yang bukan dari core bisnisnya, yang tidak terjadi secara kontinu tapi sifatnya insidental, dan itu tidak bisa kita gunakan sebagai prediksi atau ekstrapolasi di masa depan, karena easy stock ini mengekstrapolasi selama 10 tahun ke depan gitu berdasarkan laporan keuangan yang terakhir. Oke, kita lihat profit margin cuma 3%, return equity-nya juga rendah, jadi sangat tidak menarik. Oke, jadi para pemirsa, dari 10 saham yang memang boncos atau turun, itu cuma berapa perusahaan yaitu yang bagus, Adaro, INKP yang solid, ada juga yang masih perlu berhati-hati yaitu SRTG. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.